Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah semangat sedena. Tapi ndak bak keluar aja pantun cina. Bulan Ramadan sudah dekat. Banyak orang pergi mengaji. Kalau salam lebih semangat, kita ulangi sekali lagi. Nah. Aduh cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Kan sunnah Nabi, kalau ucapkan salam dijawe, walaupun dalam hati itu lebih afdol didohirkan, memberikan doa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pak Nov, Kepala BKKBN, perwakilan Sumbar beserta seluruh staf yang saya hormati, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir, baik dari para pensiunan, orang-orang tua kita, senior kita, dan juga dari Majelis Ta'lim. Ini Majelis Ta'lim apa ya? Hah? Sakinah. Oh, Sakinah. Sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah. Baik ibu dari Majelis Ta'lim As-Sakinah, Sakinah. Kok ndak jawe dah, ambo ragu. Jangan baca kajo laki di rumah mana. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Sakinah, Sakinah. Alhamdulillah. Coba lihat di kawan sebelah yang ndak menjawab itu ada masalah di rumah. Kemudian juga yang hadir para peserta training, pelatihan, posdaya. Dan hadirin semua yang berbahagia. Judul tausiah pada kali ini agak berat judulnya. Pendewasaan usia perkawinan. Tapi dekano awak ka masuk bulan puasa ada patmeste. Jiko jadi mulai puasa, wakatu babuko usalah rakus. Elok dijago raso pareso. Laksanakan puasa dengan tulus. Kadang-kadang awak buku puasa asadunyo yang adu di meja awalan tuang, awas santap, sudah tu tadu dua, takalo, paika masaji ngantua, alah rugi penyakit pun tibu. Jadi jangan rakus. Itu pasan ambu ibu-ibu apa-apa, apalagi ibu-ibu pai ke pasar sebelum berbuka sadu yang nampak di pasar di Bali sadeng. Ndak cukup puluh oto membaunya. Tiba di rumah ndak ada yang bisa makan, mubazir. Ina mubazirina kan ikhwan syayatin, kawan setan awak, kata Allah. Baik Bapak Ibu, pendewasaan adalah suatu bentuk kata lain dari kematangan, dari kemampuan. Jadi menikah itu nanti menjadi orang suami, menjadi orang istri dalam keluarga. Tentu ada beda Bapak Ibu. Dulu bayangkan awak dulu waktu alum menikah. Di rumah jo orang tua. Ketika kau makan tinggal pergi ke dapur. Pergi ke meja makan alat tasadio. Mungkin awal dulu sudah subuh lalu lihat. Suku-suku awak kau bangun jam 8 jam 9. Dek kuliah jam sebalik. Pulang pun demikian, ndak langsung pulang ke rumah. Pai lo berjalan ke kawan, ditanya orang tu manga, pai belajar. Baru tiba di rumah malam. Bebas awak. Ndak ada yang mengatur kecuali awak seorang. Itulah saat ketika dulu belum menikah. Kemudian juga waktu sebelum menikah. Perlu awak cukui. Bapak ibu menyediakan. Makan tinggal makan. Minum tinggal minum. Kapai keluar ndak ada minyak minta ke ibu, minta ke bapak. Ndak ada Honda minta di balian. Sudah tuh berjalan tiba di
Siang hari ndak ada makanan nyo minta makan. Dia biasa ada orang tua. Betul Ibu? Itulah kita sebelum menikah. Bebas waktu kita, terserah kita. Mau tidur bangun tidur lagi, tidur bangun tidur lagi, terserah awak. Begitu pula berkaitan dengan keuangan pun masih meminta kepada bapak ibu, bara awak minta diagiah. Tetapi kemudian ketika sudah menjadi suami, ketika sudah menjadi istri, lebih bisa ibu di rumah alah jadi istri, kerajunnya lalo jago, lebih bisa. Tentu masalah rumah tangganya. Oh ibu-ibu alah jadi istri, pai ka pasar, batamu jo kawan, nyu aja jo kawan, pai lu malala. Tibu di rumah, ala tibu pulo suami nunggu di rumah. Dekano ibunya kok pai ka pasar pagi jam 7, pulang jam 7 malam. Le boleh tuh bu? Kecil lakinya. Tibu jam 5, bini ndak ada. Begitulah harusnya seorang istri kepada suami, waktunya diatur, waktunya disiplin, tidak bebas seperti dulu lagi. Dulu awal waktu menjadi gadis dan bujangan, jo orang tua di rumah kanda awak dapet sadonya. Kalau awak ada pendapek, beda jo orang tua pendapek awak yang dijalankan. Ketika awak jo kawan pun demikian. Tapi ketika sudah jadi suami istri, ndak boleh. Pendapat awak dikedepankan, didahulukan, diutamakan. Pendapat suami ndak. Baca kak tiap hari. Rumah jadi berantakan. Akhirnya tidak terjadi sakinah, mawadah, warahmah. Darape. Oleh karena suami dan istri dalam keluarga memiliki tanggung jawab, memiliki peran dan tugas, maka untuk menjadi suami, untuk menjadi istri harus dewasa. Betul Ibu? Waktu dulu waktu masih gadis menangis, ndak diajak orang tua pejalan-jalan. Kini ala jadi bini orang, menangis jule, ndak mungkin. Dulu anak tahun depan, anak menangis, ikutlah menangis, alasan saya. Tanda tidak dewasa. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, harus mampu secara psikis yang namanya matang dan dewasa, harus mampu secara materi dalam arti uang, dan juga mampu secara fisik tentu di atas balik. Mampu. Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis, ya masyarus sabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj fa innahu ghaddu libasar wa ahsanu li faras wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa inna lahu wija. Hadis riwayat Bukhari. Hadis sahih. Apa artinya? Wahai para pemuda dan pemudi, barang siapa yang sudah memiliki alba'ah, yaitu kemampuan, maka menikahlah. Itu lebih baik untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu menikah, ya belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu obat pengekang bagi dirinya. Jadi Rasulullah menyebutkan kepada kita untuk menikah itu adu sare. Apa sarenya? Alba'ah, artinya kemampuan. Kalau ndak punya kemampuan, nah tadi yang ambu cerita.
Waktu masih gadis makan tinggal makan, minum tinggal minum. Lah kalau Allah jadi istri, apa-apa yang dulu bujangan makan tinggal makan, minum tinggal minum, Allah jadi suami. Cuy itu le Pak, Bu? Tidak. Jadi harus matang dan mampu secara materi. Berarti orang sebelum menikah bakrajo dulu. Betul Bapak Ibu? Kalau ndak bakrajo dari mana? Dari pitih. Kan begitu nak? Harus bakrajo. Dengan bakrajo mandapik pitih. Dan pitih kok digunakan untuk keluarga, makan dan minum. Jadi kata Rasul harus mampu. Nah untuk bakrajo kok kini kok baa keadaan. Kalau tame SMA bakrajo, kini kok tanyo kapan Nov, tame SMA kok ditampe apa tuh jadi cleaning service. Ditampe ampu pun demikian. Driver, sopir, mohon maaf, kerajo itu bagus, tidak salah gitu. Dun sana awak yang kerajo cleaning service dan sebagainya tersebut, tetapi gajinya bara, li cukup untuk idui, tentu masih belum. Tapi kalau dia sarjana, masuk jadi ASN minimal golongan 3A. Batambalo hari ke depan insya Allah lai cukup. Atau kalau bukan jadi ASN pegawai negeri dengan sarjananya bisa kerajo di perusahaan dan lain sebagainya, insya Allah lebih cukup gaji dibandingkan kami SMA. Berarti lebih mampu. Betul Bapak Ibu? Jadi kita menikah jangan menyusahkan orang lain. Kita menikah dan berkeluarga jangan membuat bapak dan ibu kita menderita. Jangan kita menikah menjadi suami dan istri hidup tidak serasi akibat uang tidak punya, tidak ada kemampuan. Akhirnya kalaupun punya anak, anaknya pun ikut menderita. Sehingga anak pun tidak bisa disekolahkan karena orang tua tidak mampu. Betul sekolah sudah gratis, tidak cukup. Anak pun harus dibekali makan minum yang bergizi, perlu uang. Oleh karena itu kata-kata al-ba'ah yang Rasul sebutkan, mampu secara keuangan, mampu secara psikis dan mental, mampu secara fisik dan biologisnya. Mental mampu berarti kepribadian, kematangan dirinya. Indak menangis, indak boleh manjo. Kalau masih ketek, tentu ada kemungkinannya manjo. Akibatnya rumah tangga tidak mandiri. Aduh sakitnya masalah antara laki dan bininya mengadu, pai ke bapak ibunya dan catat bagi bapak ibu. Perceraian banyak terjadi karena pihak ketiga. Dan pihak ketiga itu diantara yang paling banyak mertua dan orang tua. Dekano apa ibu, mertua ikut 10 ke rumah tangga anaknya, itu tidak boleh ya. Akhirnya muncul dualisme loyalitas di rumah tangga. Laki tidak nyodangan, ama apanya nyodangan. Akibatnya rumah tangga berantakan. Bahkan demikian dek tidak mampu. Yaitu dari segi kematangannya kurang. Harusnya kalau ada masalah selesai di rumah tangga. Jadi bukan luar. Dan bapak ibu pun yang tahu tentang teori ini, jangan ikut 10. Ketika nyu mengadu kawa, jangan awal respon. Awal jawab, nak, kau kolap bini orang. Sasena jolaki lewelo, apulanglah ke rumah. Jangan anak awak tiba ke rumah mengadu kece ama apa. Woi kurang aja laki yang maje. Amu baik bisu abuk wari. Aku nak cari sila aja. Allah. Astagfirullah. Itu terjadi. Bukan salah bapak ibunya. Memang bapak ibunya sudah begitu. Salah kitanya. Mbak awak menikah capek. Sementara awak tidak matang. Masih manju, masih cengeng.
Urusan-urusan sadonya mengadu ke orang, harusnya diselesaikan. Itu al-ba'ah, kemampuan dari segi kematangan kepribadian. Dan juga kedewasaan harus dimiliki oleh mereka. Kalau tidak matang, maka berpuasalah. Nah, itu kata Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat An-Nisa ayat 25. Wa man lam yastati' minkum taulan an yankihal musonati al-mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Ini ayat ini banyak maksudnya, tapi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah barang siapa di antara kalian tidak cukup perbelanjaannya untuk nikah, berarti Allah memberikan juga pedoman kepada kita untuk menikah itu dengan perlunya perbelanjaan. Ya kan? Walaupun kaitannya di sini kalau tidak mampu, ya zaman dulu nikahilah wanita beriman yang budak. Itu waktu itu murah. Kalau budak murah. Tapi awak indah itu yang mau sampaikan, yang ingin sampaikan Allah pun memberikan isyarat kepada kita tentang pentingnya persiapan perbelanjaan. Sehingga dengan demikian al-ba'ah tidak hanya kemampuan fisik. Dia sudah dewasa besar, mampu dan bisa secara fisik untuk bisa menjadi suami dan istri. Itu secara biologis akan terjadi dengan sendirinya. Lepas maksudnya Bapak Ibu. Kalau kematangan fisik itu ala kejadi saja. Haji menurun. Bertambah umur, bertambah usia, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun semakin fisiknya semakin matang. Parusi yang tadinya alum bisa hamil jadi bisa hamil dekano fisiknya semakin matang, de usia pun bertambah. Balik terus bertambah, akhirnya matang secara fisik. Jadi fisiko alam menuri kaji yang ada di fisik awak, dekano makan minum awak tumbuh dan kembang. Itu oke lah. Usia 18 tahun oke secara fisik. Usia 20 tahun oke secara fisik. Usia 25 pun apalagi oke secara fisik. Tetapi oke enggak secara psikis? Secara mental, mampu enggak yang bersangkutan? Kalau mampu, lain cerita. Tentu kemampuan terhadap diri itu dia yang tahu. Nah, kemudian pertanyaannya, mampu enggak secara perbelanjaan? Secara uang materi mampu tidak? Jangan sampai kita ingin menikah tetapi menyusahkan yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, ini juga perlu kita pikirkan pada diri kita, bapak-bapak dan ibu-ibu. Tentu sekali lagi bapak-bapak, kalau ambo cali yang hadir di siko, iyo ala cukup saudara. Matang secara fisik ala pasti. Matang secara mental, kalau cali pun dari tampilan ala matang saudara. Kalau belanja piti rasanya ala jadi pegawai saudara. Tapi jangan perlu jadi alasan batamboh cileh. Nah kan itu. Tapi ilmu kok untuk anak awak, untuk kemenakan awak dan dunsana awak. Nanti ada yang bertanya, Pak, aduh anak ambo umur 22 tahun tamat kuliah langsung kerajo mendapat piti 10 juta sebulan. Batu Pak, kalau labet itu silakan. Tapi tidak seperti itu yang banyak. Yang banyak kok mencari-cari dulu kerajo. Sudah tuh yang banyak masih manju-manju. Tapi yang C2 juga tidak dilarang. Daripada nanti muncul masalah. Awak alam mampu piti dape. Secara fisik pun demikian dan nampak alam matang mandiri dan dewasa. Kuliah pun tinggal seorang. Jauh dari orang tuanya alai bisa menjalani kehidupannya. Ayo kamu nikah, agiah menikahnya. Walaupun ini mungkin persentasenya kecil. Dekano yang paling banyak persentasenya adalah
orang-orang yang tidak mampu secara perbelanjaan. Apalagi saat ini kondisinya pengangguran pun banyak, kemiskinan pun banyak. Walaupun di Sumatera Barat kemiskinan kita masih di bawah nasional, tetapi secara umum hidup bagi mereka para pemuda itu tentu masih berjuang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita berkeluarga untuk apa? Kalau dalam Al-Quran secara dalil qot'i yang disebutkan untuk kebahagiaan, betul. Sakinah, mawadah, warahmah. Kebahagiaan itu tentu ditopang dengan fasilitas. Le Bapak Ibu suami istri lalunya di hati tenda di tepi jalan, kane angin, kane hujan, kane paneh. Le bahagia hidupnya. Tidak mungkin bacor kamu membahagiakan untuk rumah saja. Tidak ada. Oleh karena itu bahagia pun perlu rumah. Yunda perlu rumah bertingke-tingke, tapi rumah yang cukup untuk inyo bisa lalu, ya, bisa istirahat dan bisa tidur, makan dan sebagainya. Nah, berarti butuh juga kebahagiaan. Jadi jangan sampai Pak, kamu ingin cari bahagia cuma menikah, boleh dan bagus, silahkan. Tetapi tetap fasilitas, infrastruktur, kebutuhan-kebutuhan untuk melengkapi kebahagiaan tadi harus juga dipenuhi. Tidak ujuk-ujuk kemudian menikah dapat bahagia. Baalo caranya hidup susah. Ambu menamui anak mudo di kampung-kampung. Nyepaci anak cie di sebelah suo tangannya. Nyodukung lo anak cie jok saruang di sebelah kirinya. Kemudian di mukonya ada 2 orang yang masih ketep pulo yang tagak di mukonya. Ditanya siapa bu? Anak sadonya iyo. Ibu sanang bu? Enggak. Baku punya anak tauri. Iyo pak enggak ada kaju tiap malam pak dia. Baku bantu itu lampu mati pak dia. Di siko enggak ada lampu do pak dia. Oh itu sebabnya. Jadi Pak Nov supaya KB berhasil lampu di yang tauri tiap malam. Agi tahu ke PLN Pak Nov. PLN dukunglah program KB ko. Ayo pak. Abah caranya ajan mati-matian lampu malam. Kami itu Pak Nov. Apa hubungannya lampu mati idui kojo banyak anak? Kalau lampu idui, inyo bisa mencari TV. Apa-apanya bisa nonton bola. Alupo jo bini di kasua. Dekano yang cari si Messi di TV. Tentu ndak dapat tambah le kan? Ibu-ibu, tapi yo jangan acok bandal nonton sinetron dah. Berita banyak. Sehingga dengan demikian waktu kurang. Ah itu iko tabatu tenda cerita ambo tapi kata orang ada yang bantu itu. Nah, jadi yang tadi tidak bahagia. Kenapa? Karena tidak siap. Fasilitas, infrastruktur dari segi kemampuannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, prinsipnya yang disebutkan oleh Nabi tadi adalah al-ba'ah, kemampuan. Memang tidak mematok pada umur, tetapi umur pun bisa menjadi pertimbangan, apalagi secara psikologis, secara fisik, umur berpengaruh terhadap kematangan fisik dan kematangan mental. Kalau uang mungkin bisa rasa kidapek ketikanya masih usia 20 misalnya. Tapi yang tidak bisa dipungkiri, kematangan fisik harus melewati umur. Kematangan mental pun harus melewati umur. Semakin dewasa, semakin matang karena juga umur. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimanapun pendewasaan untuk menikah. Karena hidup berkeluarga adalah suatu keniscayaan. Rasulullah menyuruh kita menikah. An-nikahu sunnati kata Nabi. Berarti awak mesti jadi suami, jadi istri sadunya. Allah pun menyebutkan kita ibu pasangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Kata-kata azwajan dipasangkan. Ya, dan wa khalaqum minha zaujaha juga dipasangkan. Artinya bahwa kita laki harus jadi suami,
kita perempuan harus jadi istri, tapi keduanya berkeluarga untuk mencapai bahagia sakinah mawaddah warahmah, tetap membutuhkan yang namanya al-ba'ah, yaitu kemampuan. Dan kemampuan ini yang perlu disiapkan oleh anak-anak kita, dan kita sebagai orang tua membackup, mendorong agar anak kita siap. Bagaimana caranya Bapak Ibu kepada anak kita? Kasih pendidikan sehingga sekolahnya mantap dan insya Allah berpeluang kerja pun bisa cepat. Dan kemudian juga orang tua membackup kedewasaan anak dengan perlakuan di rumah, memandirikan anak, tidak memanjakan anak, memberikan ilmu, teori, nasihat kepada anak supaya dia pun cepat dewasa. Sehingga demikian insya Allah hidup dia betul sesuai dengan harapan yang disebut dalam Al-Quran tadi, sakinah mawaddah warahmah, dan dia pun bermanfaat bagi masyarakat, dan tentunya keluarga dia sukses, dan tentunya keluarga besar pun akan sukses juga. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya rasa cukup apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.